yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Jujur saya kangen ketemu dengan oma-opa di sini. Sebab saya melihat sukacita yang sesungguhnya di tempat ini. Oma-opa memuji Tuhan dengan antusias. Sebab oma-opa tahu bahwa Tuhan bertahta atas pujian oma-opa, atas pujian saya dan kita semua. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali yuk kita datang sama Tuhan, pejamkan mata, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan, betapa hati kami bersyukur buat kekuatan, buat kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga saat ini Tuhan, kami semua boleh duduk di hadapan-Mu ya Tuhan, di rumah-Mu ini ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari urapi kami, mari kuduskan kami, mari tahirkan kami. Mari Tuhan ampuni setiap kesalahan pelanggaran kami ya Tuhan. Biar setiap nyanyian penyembahan kami yang kami bawa kepada Tuhan boleh menjadi ukupan wangi-wangian yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya saat kami memuji Tuhan, kuasa Tuhan nyata atas kami. Saat kami menyembah Tuhan, mujizat-Mu bekerja dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan Yesus hadir atas hidup kami pribadi pas pribadi. Supaya ibadah ini ya Tuhan, ibadah ini Tuhan dipenuhi dengan mujizat dan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus katakan amin. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Mari angkat tangan sama-sama katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Tepuk tangan buat kehadiran Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan. Saat ku menyembah-Mu, katakan Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Oma-opa sendiri katakan, saat ku menyembah Tuhan, saat menyembah, Roh-Mu bekerja Tuhan. Saat ku memuji, Kau bertahta Tuhan. Mari sama-sama. Ku angkat
Dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan sempurnakan sukacita kami. Tuhan sempurnakan segala hal yang kami buat untuk-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya saat kami memuji Tuhan, bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sakit kami disembuhkan, luka kami disembuhkan, segala persoalan kekhawatiran kami, ketakutan kami, Kau hibur, Kau kuatkan, Kau berikan jalan yang baru, jalan yang keluar daripada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat kami memuji menyembah Tuhan, kemenangan nyata atas kami, mujizat atas kami, karena Tuhan ada di pihak kami. Yang percaya Tuhan di pihak saudara dan saya, katakan dengan keras, amin, haleluya. Katakan dengan lambaikan kaki, Tuhan di pihakku. 1, 2, 3. Tuhan bersamaku. Kalau Tuhan bersama saudara dan saya, jangan khawatir, jangan bimbang, jangan takut. Ada kuasa yang luar biasa yang dilimpahkan atas kita. Yang penting mari datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Jika perlu menari bagi Tuhan, menyanyi dengan sungguh pada Tuhan. Yang mau katakan yes. Jabat di kiri kanan depan belakang salam. Ayo kita memuji Tuhan dengan sukacita di tempat ini. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan coba pujian sang Tuhan. Saya katakan dari depan kata datang ya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan coba pujian sang Tuhan dunia sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Kalian kita di sini memuji Dia. Katakan Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atasku. Katakan dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita
bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak darimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak darimu. Oh, akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi, tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Biar musik pemujian kita bergoyang bagi Tuhan. Yeay! Woo! Ho! Ho! Hey! 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 Ho! 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 Hey! Hey! Hallelujah! Ho! 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 Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Firman Tuhan yang oh mau nyanyikan tak akan beranjak. Yes, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi tak akan beranjak. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menyerang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Katakan Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi semua orang
Tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali, oma-oma. Haleluya. Dialah jalan kehidupan, kebenaran dan keselamatan buat oma, opa dan kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pernyataan iman kami bahwa Engkaulah Tuhan, jalan kebenaran dan kehidupan. Bahkan terlebih lagi Tuhan, Engkau adalah kekuatan, pengharapan dan kebenaran kami. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Siapkan oma opa di tempat ini. Kalau sebentar kami akan terima kebenaran firman Tuhan. Biar setiap firman Tuhan yang ditaburkan oleh Bapak Pendeta Welling Tuhan tidak lalu dengan sia-sia Tuhan. Setiap perkataan firman yang dilepaskan menguatkan kami, menghidupkan kami ya Tuhan, dan membawa kami terus hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman yang berkenan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu. Katakan kekuatanku Tuhan, oh kekuatan
Tuhan. Kau lawat kami, Kau jamah kami, dan kami percaya kami pulang akan mengalami kemenangan, sukacita, dan kami percaya yang sakit pulang dengan kesembuhan. Dan kami bersyukur hari ini pun Engkau hadir, Kau mau bicara bagi kami. Sekalipun kami ada banyak masalah, tapi kami punya keputusan, kami mau bertumbuh di dalam Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Kami mau terus berjalan bersama dengan Tuhan sampai akhir hidup kami. Sebab kami percaya Engkaulah jalan kebenaran dan kehidupan. Hanya Engkaulah jalan satu-satunya untuk kami bisa mencapai sorga, mencapai rumah Bapa. Terima kasih Allah, kami percaya hari ini Engkau lawat kami, Engkau jamah kami, dan kami percaya hari ini ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Allah, terima kasih berbicara bagi kami ya Bapa. Kami siap terima berkat Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Opa dan Oma. Sebelum duduk boleh dong kasih salam kepada 5 orang. Lihat mukanya, bilang kelihatannya kamu tambah muda banget. Ya, kelihatannya awet muda. Ya, kelihatannya awet muda. Ya, kasih senyum, kasih sukacitamu bagikan. Amin. 5 orang yang awet muda, semangat. Amin. Haleluya. Yang sudah silakan duduk kembali. Amin. Amin. Ya, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Ya, kita terus bisa menikmati anugerah Tuhan karena Tuhan itu luar biasa. Taruh tanganmu di dada, bilang saya percaya, saya dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya, saya berharga di hati Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus, sampai berjumpa dengan Yesus di mana Opa dan Oma? Di mana? Bila pada teman kiri kananmu di sorga tahu. Amin. Ya, di sorga. Haleluya. Baik, hari ini Tuhan mau ingatkan kepada kita bahwa bagi Tuhan untuk melakukan mukjizat itu tidak sukar. Yang percaya katakan amin. Taruh tanganmu di dada, bilang saya percaya Allah saya sanggup melakukan mukjizat karena Allah saya sang pencipta langit bumi dan isinya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan mau berbicara kepada kita melalui satu peristiwa yang dialami oleh seorang yang sakit kusta, Opa dan Oma. Nah, orang yang sakit kusta ini pulang dengan mukjizat. Dia kusta pulang dengan sembuh, ya kan? Tapi apa kuncinya? Ya, mengapa dia bisa alami itu? Ada beberapa prinsip yang akan kita pelajari hari ini. Tuhan mau ingatkan kita supaya kita bisa melakukannya dan kita terus-menerus alami berkat dan mujizat Tuhan. Mari Oma dan Opa kita buka kitab dalam Matius pasal 8. Kitab Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ya. Matius pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Alkitab bilang begini, manusia hidup bukan dari roti saja. Kalau bicara roti ini berarti bicara makanan. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti Oma dan Opa, hari ini kita baca Alkitab sama dengan kita makan roti hidup, ya kan? Nah, saya mau Oma Opa juga baca bersama-sama dengan saya sehingga kita sama-sama makan roti hidup. Amin. Bilang pada teman kiri kananmu, pagi ini kita makan roti hidup. Amin. Roti yang menghidupkan kita. Amin. Roti yang menguatkan kita. Kalau kita makan roti tawar, kadang gula kita naik, ya kan? Tapi kalau kita makan roti hidup, iman kita kuat. Amin. Kasih tahu teman kiri kananmu, telan banyak-banyak. Amin. Supaya kita kuat, ya. Baik, kita akan baca sama-sama Alkitab kita, Oma dan Opa. Yuk kita baca. 2, 3. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ayat 2. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ayat 3.
Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Nah, kunci dari mujizat yang dialami oleh orang kusta ini, Opa dan Oma, adalah ketika orang kusta ini datang kepada Tuhan Yesus. Ya kan? Nah, orang kusta, sedikit saya cerita saja latar belakangnya. Orang kusta di zaman Tuhan Yesus itu kalau ngumpul sama orang yang sehat, bahaya banget. Dia akan dijatuhi hukuman. Bahkan orang kusta kalau ketemu orang sehat seperti om dan tante, dari jauh mereka akan teriak najis, najis gitu loh. Jadi orang ini akan berteriak najis supaya orang tahu, oh itu orang kusta gitu. Dan orang kusta ini nggak boleh tinggal dengan keluarga yang sehat. Orang kusta ini dia harus tinggal di satu kota yang namanya kota perlindungan. Jadi kasihan banget, sakit, dan dia nggak boleh ngumpul sama orang sehat. Masih mending saya penyandang disabilitas, mata saya buta, bisa punya bini yang cantik. Amin. Jadi kalau orang kusta, ketika dia menikah nggak kusta, tiba-tiba dia jadi kusta, maka dia harus ninggalin anaknya, istrinya, dia harus masuk ke kota perlindungan. Kalau saya mah tetap gandengan, amin. Iya, ya oma opa juga sama lah, ya kan? Lihat teman kiri kananmu bilang, saya juga suka gandengan. Kalau sudah tidak ada opanya lagi, ya gandengan sama pintu, ya kan, gitu kan? Ya gandengan sama sapu ya nggak apa-apa, ya kan. Nah jadi kasihan banget ini, sudah sakit badannya, dia harus tinggal di kota perlindungan. Tentunya mereka akan mengalami kesepian, kesendirian. Tapi satu hari sementara Yesus turun dari bukit, firman Allah katakan, ngapain Yesus di bukit? Oma opa bisa tahu bahwa Yesus di bukit itu bukan untuk ngadem, tapi untuk berkhotbah. Nah khotbahnya itu, oma opa bisa baca materi khotbahnya itu di Matius pasal yang ke-5, pasal ke-6, pasal yang ke-7. 3 pasal itulah materi khotbah Tuhan Yesus di bukit. Nah setelah dia berkhotbah itu, dia turun dari bukit, dan Alkitab bilang orang banyak. Jumlahnya berapa? Nggak terhitung, makanya dikatakan orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Dan di kaki bukit itu sudah ada orang kusta. Nah kalau orang kusta ini ketahuan oleh orang yang sehat, dia bisa dijatuhi hukuman adat pada waktu itu. Tapi yang luar biasa, orang kusta ini dia datang. Saya percaya ini adalah keputusan yang sangat luar biasa untuk datang kepada Yesus. Karena apa? Karena resikonya mati. Bisa dirajam. Dia telah melanggar hukum pada waktu itu. Tapi dia berani. Karena apa? Dia datang kepada Tuhan Yesus. Kasih tahu teman kiri kananmu, datang ke Yesus harus berani. Amin. Amin. Taruh tanganmu di dada, bilang, datang ke Yesus saya harus berani. Amin. Datang ke Yesus kita harus berani. Nah orang kusta ini mungkin aja teman-temannya di kota pelindungan ngomong gini, kawan, saya kasih tahu kamu ya, kamu ini orang kusta. Kalau kamu ketahuan sama orang sehat, kamu ada di tengah-tengah orang sehat, apalagi kamu mau ketemu Yesus yang kalau dia berjalan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Kalau orang tahu kamu orang kusta ada di tengah mereka, mati kau nanti. Ya kan? Tapi orang kusta ini, opa dan oma, gak peduli dengan ngomongan orang. Karena apa dia datang ke Yesus? Amin. Kalau datang ke tukang-tukang untuk keker-keker, ya, togel, judi dan sebagainya, ya, nah ini nggak bagus. Tapi datang ke Yesus. Orang mau ngomong apa dia nggak peduli. Amin. Mungkin dihina, diejek, nggak peduli. Pokoknya aku mau datang ke Yesus. Aku percaya kalau aku datang ke Yesus, aku pasti sembuh. Amin. Jadi dia punya tekad yang kuat, oma dan opa. Hari ini
di zaman akhir ini, Oma dan Opa, kita harus punya tekad yang kuat untuk datang kepada Yesus. Amin. Kadangkala Oma dan Opa, kita sudah rencana Senin pagi mau datang di kebaktian Umas. Bisa aja pagi-pagi kepala kita pusing sedikit. Tapi kalau kita punya tekad, pusing-pusing gak apa-apa, yang penting aku percaya waktu aku memuji dan menyembah aku pasti sembuh. Amin. Saya berdoa sebagai hamba Tuhan, Oma dan Opa punya tekad seperti itu. Tapi kenyataannya bagaimana? Banyak kali Oma dan Opa baru pusing sedikit sudah gak datang. Iya kan? Tapi kalau ke kondangan pusing-pusingnya lebih banyak, tetap datang. Lihat teman kiri kananmu, jangan gitu dong. Amin. Iya kan? Kita datang ke kondangan paling juga makannya sepiring, kalau dibilang 2 piring dibilang rakus. Iya kan? 3 piring pulang perutnya sakit. Kalau sakit perut datang lagi kepada siapa? Tuhan Yesus. Ya kan? Tapi kita harus punya tekad, Oma dan Opa. Saya punya mama, saudaraku ya. Kalau saya sakit, dia bilang begini, kalau kamu masih bisa jalan, pergi ke gereja. Kecuali kamu sudah terbaring di ranjang, gak bisa turun ranjang lagi, baru kau tidak perlu ke gereja. Tapi tetap berdoa. Kejam loh mama saya. Sampai hari ini kepala saya pusing, perut saya sakit, apapun penyakit saya, tetap saya ke gereja, tetap saya pelayanan. Kecuali saya sudah terbaring di ranjang, gak bisa kemana-mana. Amin. Oma Opa harus punya tekad, saya tetap mau datang kepada Yesus. Amin. Lihat teman kiri kananmu, bilang, kamu jangan malu-maluin Tuhan Yesus. Amin. Ke mall mah cepet-cepet berangkat, ke Tuhan Yesus pusing lah, tempel koyok kiri koyok kanan, ya kan? Sudah koyok kiri koyok kanan, di lehernya pakai balsam lagi, ya kan? Supaya kelihatannya apa? Sakit. Percaya, datang ke Yesus kau pasti sembuh. Datang ke Yesus kau pasti pulih. Amin. Taruh tanganmu di dada, bilang, saya percaya. Ketika saya datang kepada Yesus, saya disembuhkan Tuhan. Amin. Nah, orang kusta ini dia nggak peduli temennya ngomong apa, pokoknya aku mau datang ke Yesus, aku pasti sembuh. Kalau datang ke yang lain mungkin aku bisa mati, dipukul atau dijatuhi hukuman adat. Tapi karena aku datang Yesus, aku tahu aku pasti sembuh. Amin. Ini yang harus ada, Om dan Tante. Yang kedua, mengapa dia datang pada Yesus? Karena dia mau berubah dari yang sakit menjadi sembuh. Kita juga harus punya satu kerinduan yang besar. Saya datang kepada Tuhan karena saya tahu saya akan berubah di saat saya berjumpa dengan Yesus. Sakit hati, saya berjumpa Yesus, pulang pemulihan terjadi. Luka hati, pulang pemulihan terjadi. Amin. Susah mengampuni, pulang bisa mengampuni. Amin. Itu yang harus ada. Jangan datang nggak bisa mengampuni, pulang tetap nggak bisa mengampuni. Itu nggak jadi perubahan. Harusnya tiap kali kita ketemu Yesus, bukan hanya yang sakit sembuh, tapi sakit hati, luka hati, ya kan? Pahit hati, itu juga pulang sembuh. Amin. Yang tadinya berangkat kebaktian, nih mertua-mertua lihat mantu udah sebel banget. Pulang dari kebaktian Umas, lihat mantu, langsung kasih makanan. Amin. Senyum sama mantu, bilang kaulah mantu yang terbaik. Amin. Lihat teman kiri kananmu yang punya mantu. Amin. Jadi berubah kitanya. Jangan pergi ke Umas mukanya cemberut di hadapan menantu, pulang masih juga cemberut. Ngeri bro. Amin. Jadi saudaraku, ada perubahan. Orang kusta ini sakit, dia percaya dia pulang pasti sembuh. Kita juga pulang, hati kita pasti sembuh. Amin. Masalah kita serahkan kepada Tuhan, kita pulang dengan kemenangan penuh, pulang dengan suka. Demikian juga ketika kita punya karakter-karakter malas ke gereja, malas baca Alkitab, malas doa, malas pergi ke kul, ya kan? Pulang dengan semangat yang baru.
Amin. Jangan hanya kita datang, pulang, posisi hati kita, hidup kita, karakter kita masih sama, nggak bisa dong. Orang kusta ini pulang dengan kesembuhan, pulang dengan mujizat, alami mujizat. Selain kesembuhan jasmani, kita menang atas segala persoalan, tapi kita juga harus menang atas rohani kita. Kita yang malas doa, Alkitab katakan harus doa, pengkhotbah bilang harus doa, pulang berubah jadi rajin berdoa. Amin. Amin. Yang malas-malas berubah menjadi rajin. Itu yang harus ada dalam perjalanan hidup kita, opa dan oma. Orang kusta ini, dia alami itu. Dia mau berubah. Oma opa datang ke tempat ini, apa tujuanmu? Oh, di rumahku gak ada AC, nah kan di gereja ada AC. Lumayan numpang tidur 2 jam. Lihat teman kiri kananmu yang matanya digosok-gosok ini. Tapi gak apa-apa lah, yang penting dia sudah berubah. Amin. Dari tidur sekarang bangun. Jadi saudaraku, kita harus mengerti ini. Amin. Amin. Taruh tanganmu di dada, bilang saya mau berubah. Hati saya mau berubah. Karakter saya mau berubah. Amin. Ini yang harus ada dalam diri kita, oma dan opa. Ya kan? Saya dulu lulus sekolah teologi tahun 88 dengan gelar diploma. Saya mulai diundang khotbah ke sana kemari. Saya mulai sombong, oma dan opa. Saya mulai berpikir begini, oh orang buta hebat juga nih, diundang ke sana kemari, ya kan? Nah, karena diundang ke sana kemari kan, cewek-cewek muda pada salaman, pada minta tanda tangan. Padahal kenapa dia minta tanda tangan? Karena sekolahnya mewajibkan dia tanda tangan dulu dari pengkhotbah. So udah bangga aja tuh, kayaknya gue dibanggain banget nih kayak artis gitu. Padahal sekolahnya yang mewajibkan dia minta tanda tangan sama pengkhotbah. Salah paham rupanya saya. GR aja gitu kan ya. Kalau nggak diwajibin juga dia minta tanda tangan sama saya, ya kan? Akhirnya oma dan opa 1-2 bulan saya tidak ada pelayanan sama sekali. Dan satu kali saya hadir di sebuah kebaktian di gereja di mana saya membantu pelayanan tunawisma di sana. Ya, saya dulu membantu jadi pembina, jadi pendeta untuk pelayanan orang-orang yang ya boleh disebut mengalami kemiskinan dan ya di batas itulah gitu ya saudara ya. Nah, jadi saudaraku, mereka tinggal di sepanjang rel kereta dulu udah ada di Perdongkelan, sekarang kan sudah ada Danau Rio dan sebagainya. Nah, dulu mereka tinggal di sana. Nah, jadi saudaraku, saya satu kali saya dengar khotbah saudaraku. Karena saya sudah selesai tugas saya pelayanan, saya ikut ibadah. Aduh saudaraku, khotbahnya biasa-biasa saja, tapi Roh Kudus bicara sama saya, kamu harus berubah, jangan sombong. Sudah buta sombong lagi. Waduh, dibuta-butain sama Roh Kudus. Kemana aja mesti dituntun, belagu lu. Waduh, ngeri juga nih Roh Kudus. Kalau sudah marahin hamba Tuhan, ya kan? Saya nangis. Ibadah mau selesai, air mata masih ngucur. Saya bilang, aduh ampun Tuhan. Nah, ini air mata gak bisa berhenti. Kan malu sama jemaat, masa pendeta Winnie gak berhenti-berhenti tuh nangis. Berarti bertobatnya sungguh. Lihat teman kiri kananmu, hati-hati kalau nanti nangisnya gak berhenti-berhenti. Makanya sebelum itu bertobat dulu, amin. Aduh saudaraku, saya nangis terus. Akhirnya dari malam itu saya mulai berubah. Saya tahu kalau saya bisa melayani Tuhan itu karena anugerah Tuhan. Saya bisa sekolah Alkitab itu karena anugerah Tuhan. Amin. Saya tahu itu berkat Tuhan. Jadi saya berubah mulai hari itu. Dan mulai tahun itu, bulan itu di tahun 1988 sampai hari ini saya bisa keliling Indonesia. Amin. Kemarin baru saya pulang dari Jogja. Ngapain di Jogja? Pelayanan di beberapa penjara. Saya bukan masuk penjara, tapi saya pelayanan di penjara.
Tahu bulan lalu Juni juga saya pelayanan di beberapa penjara di Jogja, di Klaten, Sragen, dan Solo. Jadi 2 bulan terakhir ini saya pelayanan di penjara, saudaraku. Nah, jadi saudaraku, Tuhan itu luar biasa. Om dan tante, oma, opa, kalau engkau mau alami mujizat, baik itu jasmani maupun rohanimu, engkau harus berkata, saya mau berubah Tuhan. Saya buka hati saya mau berubah. Saya tidak lagi mau sakit hati, saya tidak lagi mau kepahitan, saya mau mengampuni, saya tidak mau membenci, saya tidak mau terluka. Saya walaupun dihina, saya tetap mau mengasihi. Saya percaya hari ini oma dan opa akan menjadi orang yang hidupnya sehat secara jasmani dan sehat secara rohani. Amin. Buka hati, punya tekad mau berubah. Saya percaya kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Berikutnya, apa yang dilakukan? Mengapa orang kusta ini datang kepada Yesus? Yang pertama, karena dia mau mengambil keputusan. Dia percaya Yesus sanggup menolong dia. Amin. Yang kedua, saudaraku, karena dia percaya bahwa dengan berjumpa Yesus dia pasti alami perubahan. Yang ketiga, orang kusta ini datang kepada Yesus karena dia tahu Yesus itu sanggup menolong. Opa dan oma baca dengan saya di ayat yang kedua. Ya, Matius 8 ayat yang kedua. Baca bareng. Yuk, 2, 3. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat. Orang kusta ini percaya Yesus sanggup mentahirkan dia. Yesus sanggup untuk menyembuhkan dia. Yesus sanggup melakukan mujizat. Dia berkata, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat. Dia tidak meragukan kesanggupan Tuhan Yesus. Dia tidak bimbang. Jadi oma dan opa, kalau engkau berdoa untuk persoalanmu, untuk persoalan rumah tanggamu, engkau berdoa untuk persoalan mungkin bisnis anakmu, mantumu, sekolah cucumu, mungkin engkau sedang menghadapi sakit penyakit, engkau harus datang dengan satu sikap, saya tidak akan bimbang dan ragu karena saya percaya Tuhan dapat melakukan mujizat untukku. Yang percaya katakan amin. Kita tidak boleh bimbang. Amin. Amin. Oma dan opa suka makan sate babi? Yang suka separoh. Yang lain? Sudah sadar babi katanya banyak. Ya nggak apa-apa. Tapi oma dan opa tahu gak? Yang bikin babi itu Tuhan. Oma cuma bisa bikin satenya. Tapi kalau tidak ada ciptaan Tuhan yang namanya babi, oma hanya bikin sate dengan tusukan kosong. Kasih tahu teman kiri kananmu, sate babi, yang bikin babi itu Tuhan. Amin. Semur jengkol, yang bikin jengkolnya Tuhan. Oma opa hanya bikin semurnya. Jadi kalau Tuhan tidak ciptakan jengkol, semur hanya kuah doang. Jadi kita harus ngerti di situ bahwa Tuhan Allah kita, Bapa kita di surga itu sang pencipta langit, bumi dan isinya. Taruh tanganmu di dada, bilang saya percaya Yesusku sanggup melakukan mujizat karena Tuhan Yesusku sang pencipta langit, bumi dan isinya. Yang percaya katakan amin. Jadi kita harus percaya. Dari yang tidak ada menjadi ada. Itu adalah sesuatu yang telah dikerjakan oleh Allah Bapa kita, oma dan opa. Jadi jangan kita ragu, jangan kita bimbang. Orang kusta ini dia berkata, Tuhan kalau Tuhan mau, Tuhan dapat. Ya kan? Dia tidak bimbang. Kalau dia bimbang, mungkin dia tidak datang ke kaki bukit itu. Dia tetap ada di kota pelindungan. Dia datang karena dia percaya sungguh. Datang kepada Tuhan, percaya sungguh oma dan opa. Amin. Yang berikutnya, dia berkata, kalau Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat.
Nah kalau Tuhan gak mau, ya dia gak masalah. Orang kusta ini menunjukkan kerendahan hatinya, Oma dan Opa. Karena dia menyadari Tuhan Sang Pencipta, dia adalah yang diciptakan. Hidup kita itu dari Tuhan, Oma dan Opa. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7, kalau saya mau bacain untuk Oma Opa ya. Oma Opa nggak usah buka di situ, saya bacain aja. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7, Oma dan Opa. Di situ firman Allah bunyi demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Kesimpulannya apa? Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang, jadi yang ngasih kita kehidupan adalah Allah. Amin. Kalau Allah tidak menghembuskan nafas ke dalam hidung manusia, maka manusia itu nggak hidup. Makanya kalau bangun pagi, langsung waktu kita mulai sadar, kita bisa napas, ucapin syukur. Kasih tahu teman kiri kananmu, aku masih bernapas. Amin. Masih bernapas? Masih bernapas? Itu adalah Jadi Oma dan Opa, kita harus tahu sumber kehidupan kita itu adalah dari Allah, bukan dari makanan dan minuman. Kalau kita nggak ada napas, di rumah kita ada makanan enak, kita nggak mungkin bisa makan, Oma dan Opa. Tapi karena ada napas, makanan yang sederhana bisa kita makan. Nah jadi orang kusta ini dia tahu bahwa dia adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Tuhan adalah Sang Pencipta, Tuhan adalah sumber kehidupan. Maka dia betul-betul rendah hati di hadapan Yesus. Kalau Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan. Ya kalau nggak mau, ya udah, aku juga nggak akan maksa. Tapi hari ini banyak Oma dan Opa, kita minta sama Tuhan tuh sepertinya maksa. Pokoknya ya Tuhan Yesus, kalau doaku nggak dijawab, aku nggak mau ke gereja lagi. Pokoknya Tuhan Yesus, kalau aku sakitku nggak sembuh, aku udah nggak mau doa lagi, nggak mau baca Alkitab lagi, aku nggak mau pelayanan lagi. Pokoknya aku mau ninggalkan Tuhan Yesus. Saya percaya kalau keputusan itu diambil, yang rugi adalah diri kita. Betul nggak Oma dan Opa? Kita ninggalin Yesus berarti kita ninggalin sorga. Amin. Amin. Waktu kita mati hanya ada dua tempat, Oma dan Opa, sorga atau neraka. Nah Oma Opa mau masuk mana? Kasih tahu teman kiri kananmu, saya mau masuk sorga. Nah kalau mau masuk sorga, apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun keputusan Tuhan Yesus dalam hidup kita, kita nggak boleh ngambek. Amin. Nggak boleh marah-marah. Kadang-kala kita jadi anak Tuhan so pinter loh, so tahu loh. Tuhan diatur. Tuhan, pokoknya kalau Tuhan nggak sembuhin saya, udah saya marah. Loh, harusnya Tuhan yang marahin kita. Udah ditebus oleh darah Yesus mahal-mahal, sudah disucikan dosa kita, masih juga berbuat dosa. Ya kan? Ini yang kita terjadi. Nah kalau kita tahu bahwa kita ini manusia ciptaan Tuhan, kita harus rendah hati Oma dan Opa. Walaupun kita percaya Tuhan pasti tolong kita, andai kata belum ditolong, sabar, doamu pasti didengar dan dijawab Tuhan. Amin. Saya buta sudah 45 tahun Oma dan Opa. 16 tahun saya jalan dengan mata, sekarang umur saya sudah 61. Tanpa rasa 61, tapi dibalik 16. 45 tahun mata saya jalan dengan mata buta. Saya tetap berdoa, Tuhan mata saya celikan Tuhan. Loh, kalau Tuhan gak celikan ya udah gak apa-apa. Masa maksain Tuhan? Nanti aja di sorga mata saya bisa melihat, amin. Lebih enak langsung trok matanya langsung melihat Yesus, amin. Daripada mata saya melihat sekarang, lihat kiri, lihat kanan, jangan-jangan bisa jatuh dalam dosa, ya kan? Jangan-jangan bisa boros, ya kan? Lihat kiri, lihat kanan, makanan, dulu gua buta, udah 45 tahun buta, gak lihat apa-apa, sekarang lihat, ya kan? Ngeri, saudara ya.
Oma dan Opa, apapun yang terjadi dalam hidup kita, sakit belum disembuhkan, tetaplah percaya waktu kita di sorga sudah disembuhkan. Amin. Jangan waktu kita menghembuskan napas terakhir kita menyangkal Yesus. Ada nggak? Ada. Saya pernah ketemu satu orang, didoain, tapi sementara dia hampir mati, dia bilang begini, mana Yesus katanya bisa menyembuhkan aku? Mana Yesus katanya bisa tolong aku? Mana Yesus? Tidak ada Yesus rupanya. Saudaraku, start hidupnya, kuat imannya, tapi waktu dia mau meninggal dunia, dia menyangkal Yesus, dia ragukan Yesus. Saya sebagai hamba Tuhan, saya mau berdoa untuk Oma dan Opa, supaya mulut kita, hati kita tetap percaya kepada Yesus ketika kita mau dibawa keluar dari muka bumi ini. Amin. Sampai mati kita mau percaya Yesus. Mari taruh tanganmu di dada. Saya percaya Yesus juru selamat saya. Saya akan tetap percaya sampai saya berjumpa dengan Yesus. Di mana saudara? Di sorga. Amin. Kita rendah hati saja saudara. Percayalah Bapa di sorga pasti kasih. Amin. Tapi kalau belum dikasih, sabar aja. Pasti Tuhan kasih. Yang percaya katakan amin. Yang terakhir, orang kusta ini datang kepada Yesus karena dia percaya, dia pulang tidak akan kecewa. Oma dan Opa kembali lihat dalam Matius pasal yang ke-8. Pemusik boleh dong maju ke depan. Matius pasal 8. Oma dan Opa lihat dengan saya di ayat yang kedua. Ayat yang ketiga. Ya. Pemusik saya minta nada di D, Delta. Nah, ayat 3 ya, Oma dan Opa kita baca bareng ya. Saya mau tunjukkan sesuatu. Yuk kita baca bareng ya. 2, 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau." Oma dan Opa, saya pelajari Alkitab. Orang yang datang dalam keadaan sakit, apapun sakitnya, ketika dia datang kepada Yesus, Yesus langsung berkata. Ada kalanya Yesus berkata, "Dosamu sudah diampuni." Baru dia bilang, "Angkatlah tilammu dan berjalanlah." Ada kalanya Yesus berkata, "Aku mau." Ya kan? Langsung menjawab. Baru ada tindakan. Tapi yang kali ini Yesus rupanya lain. Ayat 3 memberitahu pada kita Yesus bertindak lebih dulu. Apa tindakan Yesus? Alkitab bilang Yesus mengulurkan tangannya, Yesus menjamah orang itu dan baru berkata. Apa Alkitab salah? Tidak. Kenapa Yesus lakukan itu? Gini ceritanya Oma dan Opa. Kalau Yesus ngomong dulu, "Aku mau, jadilah engkau tahir," tentunya orang di sekeliling dari orang kusta ini tahu bahwa di tengah mereka ada orang kusta. Bisa saja dia langsung ditangkap dan dijatuhi hukuman. Yesus tahu jerih lelah meninggalkan kota pelindungan sampai ke kaki bukit itu merupakan satu perjuangan dari kehidupan imannya. Yesus sangat menghargai Oma dan Opa. Dia tidak mau orang kusta ini pulang dan hanya tinggal nama. Makanya dia langsung mengulurkan tangannya, dia menjamah. Ketika mengulurkan dan menjamah, orang kusta itu sudah sembuh. Dan baru dia berkata, "Aku mau." Sudah tidak ada bukti lagi Oma dan Opa. Yesus, dia melakukan mujizat dengan banyak cara karena dia adalah ahli dalam melakukan mujizat bagi orang percaya. Hari ini Oma dan Opa, dengar, engkau datang dengan pergumulan apapun, jerih lelahmu tidak pernah sia-sia. Amin. Ketika engkau datang, kau berkata, "Tuhan, aku percaya, aku menangis untuk setiap persoalanku, tapi aku percaya tanganmu akan menghapus air mataku, karena engkau mengenal penderitaanku, dan aku percaya aku pulang dan aku tidak akan kecewa, karena aku datang kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku." Orang kusta ini, Yesus hargai kedatangannya, Yesus kenal penderitaannya, dan Yesus mau dia pulang
tidak kecewa, saudara. Pulang bukan hanya tinggal nama, tapi dia boleh pulang dan kumpul dengan keluarga dengan keadaan sehat dan sembuh. Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Apapun persoalan oma-opa hari ini, bawalah kepada Tuhan, kau pulang tidak akan kecewa. Yang percaya katakan amin. Dan kalau engkau membawa hatimu dan dengan satu sikap kau mau diubah oleh Tuhan, kau datang dengan sakit penyakit dan kau berkata, Tuhan aku mau berobat Tuhan, dari sakit menjadi sembuh, luka hati sembuh, aku mau itu Tuhan. Aku mau pulang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Saya percaya oma opa akan pulang dapat berkat yang berlimpah dari Tuhan. Yang mau mari saya undang bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya padanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan oma dan opa, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Tutuplah mata oma dan opa, supaya engkau bisa melihat Yesus yang hadir di tengah kita. Tuhan Yesus sendiri janji, oma dan opa, kalau ada 2 orang atau 3 orang kumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Yakin Tuhan ada di sini dan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan oma opa yang datang membawa hatimu, hidupmu, persoalanmu kepadanya. Tutup matamu sehingga engkau tidak perlu lihat kiri kanan, karena kiri kananmu adalah orang biasa yang perlu Tuhan juga hari ini. Tutup matamu. Kalau ada di antara oma dan opa hari ini datang dengan membawa persoalan, mungkin itu persoalan dalam bentuk sakit penyakit, persoalan dalam bentuk masalah dalam kehidupan rumah tangga, masalah kehidupan bisnis, masalah kehidupan yang oma opa rasa sulit untuk diselesaikan. Atau oma opa juga membawa persoalan dalam hatimu. Kau kecewa pada menantu, kau kecewa pada anak, kau kecewa dengan situasi yang ada hari ini. Kau rasanya hidupmu kau dihina, ditolak. Kau merasa hidupmu sendiri, kesepian. Ada kebencian di hatimu, ada luka di hatimu. Kau susah mengampuni. Kalau engkau adalah orangnya, oma dan opa boleh taruh tangan kirimu di dada. Taruh tangan kirimu di dada, bilang, Tuhan saya datang, saya mau pulang dengan perubahan. Saya datang, saya mau pulang dengan kesembuhan baik jasmani maupun hatiku. Aku mau berobat Tuhan. Dan aku percaya Kau sanggup menyembuhkan hatiku, Kau sanggup menyembuhkan jasmaniku, Kau sanggup menyelesaikan persoalan-persoalanku. Yang taruh tangan di dada, tetaplah taruh tangan di dada. Satu tangan yang lain, yang tadi taruh tangan di dada, satu tanganmu yang lain boleh kau angkat tangan ke sorga. Yang taruh tangan di dada, boleh kau angkat tangan ke sorga. Tangan kanan ke sorga. Nanti teman-teman yang tidak menaruh tangan di dada, teman-teman semua, coba lihat, buka matamu, lihat teman-teman yang taruh tangan di dada atau yang mengangkat tangan. Tolong datangi mereka. Taruh tanganmu di pundak teman kita yang sedang menaruh tangannya di dada, yang perlu mujizat, yang perlu kesembuhan baik hati maupun jasmani, yang perlu jalan keluar, yang perlu kemenangan dari Tuhan,
Yang angkat tangan itu tolong didatangi, taruhlah tanganmu di pundak mereka, saudaraku. Kita mau dukung mereka dalam doa. Kita mau dukung mereka dalam doa. Mungkin oma dan opa bilang aku nggak bisa doa. Nggak apa-apa, oma opa bilang saja Tuhan tolong. Tuhan tolong, itu sudah doa. Itu sudah doa, saudara. Oh haleluya. Segera oma dan opa yang tidak angkat tangan atau tidak yang menaruh tanganmu di dada, kau datangi tangan-tangan orang-orang yang mengangkat tangan itu. Berdoalah. Percaya Yesus hadir di sini. Yesus ada di sini, oma dan opa. Yesus tidak pernah mengecewakan engkau. Dia tahu engkau perlu dia hari ini. Tuhan tahu engkau mau berubah hari ini. terlebih kita yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kesembuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur dan kami katakan haleluya. Semua disebutkan Tuhan katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus yang sanggup. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk oma-oma. Haleluya. Saya percaya semua diberkati oleh firman Tuhan. Yang diberkati, yuk angkat tangan, diberkati. Oh haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan.
Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dan saatnya kita akan membawa persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Sekali lagi kita tundukkan kepala, kita doa sama-sama yuk. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, luar biasa Tuhan. Kami diberkati oleh firman yang begitu luar biasa. Dan sebentar Tuhan, bersama-sama kami bawa persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan, mari diri persembahan kami, kuduskan persembahan kami. Dapati setiap kami berikan persembahan ini karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah persembahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi oma opa, Tuhan memberkati. Allah sanggup lakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya, kembali katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Nyanyi dengan iman percaya, oh bersama-sama. Haleluya. Yuk sama-sama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi. Sekali lagi oma opa katakan, apa yang tak yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, semua bagi yang mengasihi. Yuk sama-sama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak dulu, dulu, sekarang dan dulu, sekarang dan dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tepuk tangan bagi Tuhan.